Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, sekarang kita masuk dalam pembahasan masih lanjutan dari isim la. Kesimpulannya, hukum isim la itu ada 4. Ada yang pertama, isim la-nya gimana yang pertama? Nakirah. Dan la-nya tidak berulang. Yang pertama, isim la nakirah, lalu la-nya tidak berulang. Hukumnya apa? Mabni, dengan tanda nasabnya. Yang kedua, isim la-nya nakirah juga. Namun la berulang. Berarti nanti isim la juga berulang. Maka nanti hukumnya apa? Boleh mabni. Ya, mabni dengan tanda nasabnya. Boleh juga apa? Atau marfu. Kalau marfu itu berarti di tanwin. Ya, kalau itu nakirah nanti di tanwin. Sekarang lihat yang ketiga. Jadi yang kedua tadi contoh la haula wala quwata illa billah. Kalimat lainnya la haulun wala quwatun illa billah. Sekarang yang ketiga. Masih lagi tentang isim la. Isim la-nya ma'rifah. Isim la-nya ma'rifah. Isim la-nya itu ma'rifah. Lalu iza kana ismu ma'rifatan wajib raf'u wajibat tikrarullah. Maka nanti wajib marfu dan wajib la-nya itu diulang. Kalau isim la-nya itu ma'rifah maka hukumnya wajib marfu lalu la-nya diulang. Contoh, la zauju fil baiti wa la zaujatu. Tidak ada suami di rumah dan juga tidak ada istri di rumah. Zauju suami, zaujatu istri. Tidak ada suami di rumah, tidak ada istri di rumah. Yang keempat, iza kana ismuha munfasilan anha wajib raf'u wajib tikraruha. Jika isimnya itu terpisah dari la-nya. Isim la terpisah dari la. Maka hukumnya wajib rafu, wajib rafa, artinya wajib marfu.
lalu isim la diulang. Contoh la fil baiti dipisah oleh fil baiti. Rajulun wala imra'atun. La fil baiti rajulun wala imra'atun. La fil baiti sudah dipisah sini. Lihat ini. Rajulun sudah dipisah. La-nya depan loh. Iya tak? Dipisah dengan apa? Fil baiti. Wala imra'atun. Tidak ada di rumah laki-laki dan juga perempuan. Jadi yang 4. Namun yang biasanya keluar tuh ini. Isim la. Saya bahas satu hukum lagi, baru nanti saya sebutkan nanti tentang i'rab la ilaha illallah. La ilaha illallah. Namun bisa saya lompat. Sekarang saya bahas dulu la ilaha illallah. Ini ujian tuh bisa keluar itu. Ini masalah musyrik dan muslim. La ilaha illallah. Satu, dua, tiga, empat sudah catat. Nomor 1 sudah ya. Nomor 2 sudah. Nomor 2 sudah catat. Hah? Dua. Nah. Lihat pada kalimat tauhid la ilaha illallah adalah di depan. La-nya ini yang kita bahas sama yang kita pakai. An-nafiyatu lil jins. Ya, nafiyatul lil jins. Tidak ada sesembahan, jadi sesembahan apapun itu tidak ada yang berhak disembah illallahu, kecuali Allah semata. Isimnya ada. Sekarang pertanyaan, ingat ya, untuk yang pertama ini nih ditambahkan ini isimlah nakirah. Tambahkan lagi, ini tambahan. Khobarlah juga disyaratkan nakirah. Khobarlah juga disyaratkan nakirah. Sekarang perhatikan kalimat la ilaha illallah. Isimlah yang mana tadi? Isimlah yang mana? Ilaha. Kalau la-nya lan nafiyatul lil jinsi ta'malu amala inna, beramal seperti amalan inna. Sudah. Ilahanya ini masuk yang mana ini? Nomor 1, 2, 3, 4. Ayo. Masuk yang mana? 1, 2, 3, 4. Kalau 2 isim la-nya nakiro, la-nya berulang. La-nya enggak berulang kan? Yang ketiga isim la-nya ma'rifah. Isim la-nya masih nakirah. Yang keempat, isim la-nya terpisah dari la. Terpisah enggak? Enggak sambung. Berarti pembahasannya nomor 1. Saya hapus semuanya.
Jadi sisa nomor 1. Sekarang pertanyaannya, ada nggak di situ isim nakirah selain ilaha? Biar kita jadikan khobar lah. Ada nggak selain ilaha itu jadi isim nakirah? Ada nggak? Sekarang pertanyaannya, lafaz jalalah Allah bisa jadi khobar lah atau tidak? Bisa nggak? Tidak bisa. Jadi lafaz jalalah Allah bukan khobar lah. Di mana khobar lah? Khobar lah disembunyikan karena sudah diketahui. Yaitu kalimatnya ini yang disembunyikan, la ilaha. Ma'budun. Ma'budun artinya yang disembah. Nanti dikaitkan lagi dengan hakin. Baru illah. Sekarang hukum setelah illah. Hukum setelah illah. Terlebih dahulu lihat dulu di sini. Takdirnya itu ini, yang disembunyikan itu ini. Ilah itu tadi isim la, ma'budun khobar la. Sudah pas nakira belum? Sudah. Isim la itu mansub, khobar la itu marfu, ya kan? Illah lahu jadi apa? Kalimatnya lihat dulu, negatif atau positif? Negatif atau positif? Negatif. Sisa 2 pilihan. Ada mustasna minuhnya? Nggak ada. Berarti cuma nakis. Berarti tinggal ngikut. Lafaz jalalah Allah di sini ini harokatnya karena ngikut ma'budun. Sama-sama marfu. Maka karena ma'budun marfu, di sini juga marfu. Jadi kalimat lengkapnya menjadi la ilaha ma'budun bihaqqin illallahu. Isim lanya ada, khobar lanya disembunyikan. Kalau dinampakkan jadi ma'budun bihaqqin. Kemudian illah ini huruf istisna. Lafaz jalalah Allah itu jadi ngikut ma'budun sebagai badal. Istilahnya badal atau pengganti. Nanti akan kita lihat pembahasannya sebentar lagi insyaallah. Jadi kalimat la ilaha illallah ini singkatnya seperti ini. Namun orang muslim sudah pahami dulu, bukan orang sekarang. Orang musyrik seperti Abu Jahal juga sudah pahami. Ya, mereka pahaminya seperti ini. La ilaha ma'budun bihaqqin Allah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah. Ilah itu sembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Tidak ada sesembahan yang benar disembah kecuali Allah. Bukan tidak ada pencipta selain Allah. Kalau tidak ada pencipta selain Allah, orang-orang musyrik sudah pahami. Karena orang musyrik masih mengakui Allah sebagai pencipta. Namun mereka beribadah pada selain Allah.
Ada seorang sahabat namanya Husain, itu ditanya, kam ilahan tu'bad, kam ilahan ta'bud, berapa sesembahan yang kamu sembah? Dia jawab sab'atan, ada 7. Sittatan fil ardi wa wahidan fis sama. Ada 6 di muka bumi, 1 itu di langit sana, 1 itu di atas sana. Berarti nyembah berapa? 7. Tapi mereka menyembah Allah juga, namun disebut syirik karena menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang muslim yang menduakan Allah, beribadah pada Allah satu waktu, di lain waktu itu berikan tumbal pada selain Allah, bernazar pada selain Allah, melakukan sembelihan pada selain Allah, berarti terjatuh dalam perbuatan syirik. Itu karena nggak paham la ilaha illallah di sini. Alhamdulillah antum semua itu diberi taufik dan hidayah, bisa nahwu itu dipahami, la ilaha illallah dipahami, artinya juga la ma'buda, la ilaha ma'budun. Sebentar, ilah di sini, maaf. Ini saya keliru di sini. Ini langsung diterjemahkan saja. Ini sorry, tidak pakai ilah lagi. Ilah nanti diganti dengan ma'bud. Gini nggih. Ini hakin, ini ganti hakun. Jadi khobarlanya itu hakunnya. Ilah itu ganti ma'bud. Jadi di sini ilah, ya, ini sama dengan ma'bud. Jadi saya pakai ma'budnya aja. Ini saya pakai hakun aja. Tidak pakai bi, lebih bagus. Karena hakun nanti ma'bud ini jadi isimlah, dia gantikan ilah. Karena ilah ini artinya ma'bud. Hakun ini khobar la. Khobar lanya pas kan? Nakirah. Jadi kalimat lengkapnya nanti jadi la ilaha illallah, itu maknanya la ma'buda. Hakun bisa pakai bi, bisa pakai ini. Bagusnya hakun aja. Hakun illallahu. Nah, lafaz jalal Allah ini gantikan bukan ma'budnya, namun gantikan hakunnya. Berarti yang benar yang digantikan oleh Allah. Ya. Dia ikut marfu karena gantikan hakun. Jadi la ma'buda hakun illallahu, ikut marfu ke sini. Nah, ini jadi kalimat yang benar seperti itu. Jadi ilah tadi digantikan dengan ma'bud. Ilah sekali lagi digantikan dengan ma'bud. Nah, 4 hukum isimla, stop dulu di situ. Saya nanti bahas lagi setelah ini isimla. Istirahat 5 menit. Nah, itulah video-video Darus Sholihin TV. Dukung Darus Sholihin dan jangan lupa subscribe videonya biar mendapatkan ingatan terus setiap hari.